Halo guys, gue Vian. Tahu nggak sih, konsep ini bisa bikin kalian bahagia dan produktif. Namanya flow. Gimana kita berasa alam semesta itu berpihak dengan kita. Dan gue jelasin di video ini. Belum membahas materinya, gue bakal share dulu quotes dari pencetus flow itu sendiri, yakni Mihaly Csikszentmihalyi. One cannot enjoy doing the same thing at the same level for long. We grow either bored or frustrated, and then the desire to enjoy ourselves again push us to stretch our skill or to discover new opportunities for using them. Jadi orang itu nggak akan bisa ngelakuin hal yang sama terus-terusan. Orang pasti bosen atau frustasi. Justru untuk kita bisa enjoy, bisa happy, kita butuh melebarkan skill kita. Ini biasanya kita sebagai pemula selalu mulai di titik nomor 1, di mana kita ada di flow state, semuanya berasa fun dan enjoy. Dan kalau gue pakai analogi fotografer, gue selalu nge-shoot dan happy-happy aja. Kayak nggak nyangka ternyata hasil shoot gue tuh bisa bagus. Nah, dari titik pertama ini bisa terjadi dua hal. Bisa ke titik kedua, akhirnya gue jenuh karena situ gue masuk terus. Ke titik 3, gue ketemu fotografer lain yang lebih jago dibanding gue, yang memberikan tantangan lebih besar. Walaupun ini tidak akan di flow state, jangan khawatir, kalian tetap bisa balik lagi ke flow state. Contoh, kalau kalian di titik kedua, cari lawan yang kemampuannya kurang lebih sama dengan skill kalian. Jika kalian di titik ketiga, latihan terus-menerus saja, sampai akhirnya keterampilan kalian itu menyamai tantangan atau musuh kalian. Bro, tapi gue gak paham analogi ini, gak paham fotografi. Jangan kasih analogi fotografi lah. Oke, gue kasih analogi dari kehidupan gue sehari-hari, di mana gue bisa mendapatkan flow state dari gue upload video 2 hari sekali di YouTube. Tantangannya cukup untuk gue mikir setiap 2 hari sekali. Gue mikirin ide apa, dan gue mempunyai kemampuan untuk edit yang menyamai dengan skill tersebut. Kalaupun mendadak gue disuruh post video 1 hari sekali, yang ada gue bisa jadi stres dan depresi tentunya. Dan lain juga kalau misalkan gue disuruh bikin video cuma 3 bulan sekali, yang ada gue bisa jadi bosen. Jadi kalian itu harus cari indikator-indikator dalam diri kalian yang bisa buat kalian itu dapat flow. Banyak juga channel-channel yang membahas di YouTube tentang flow state. Tapi pendapat gue pribadi bukan masalah kalian masuk flow state, tapi kalian harus bisa ukur kegiatan kalian itu masuk di diagram mana. Jadi di sini Mihaly nge-breakdown lagi menjadi 8 bagian kuadran. Empathy, di mana kalau kalian misalkan kalian berasa kayak nggak ada fungsinya juga di hidup ini, nggak ada tantangan di hidup ini, dan skillnya juga nggak ada. Contoh, nggak usah susah-susah. Kalian setiap hari nge-scroll di Instagram, komen-komen di TikTok, nge-scroll TikTok juga. Bukan sesuatu yang susah, tapi mendadak kalian disuruh menjadi menteri. Nah, itu kan tantangannya luar biasa tuh. Nah, kalian mulai jadi anxiety, depresi juga. Nggak sesuai dengan kalian punya skill. Begitu juga kalau misalkan kalian mendapat tugas yang sangat gampang atau sangat mudah. Contoh, kalian disuruh beli barang. Kalian sudah tahu supermarket mana yang paling murah. Harus jam berapa perginya untuk nggak rame. Jadi, kalian punya state of mind itu relax. Apapun aktivitas kalian ada di diagram ini menurut gue nggak salah. Tapi dengan adanya konsep flow ini, kalian bisa tahu aktivitas-aktivitas mana yang bisa kalian prioritaskan. Di mana kalian bisa prioritaskan aktivitas yang tantangannya itu kurang, lebih sama dengan kalian punya keterampilan. Dan itu buat kalian nge-flow, buat kalian berasa waktu terasa singkat, tantangannya berat tapi kok juga ringan, berasa relax tapi juga intens. Layaknya gue bikin video 2 hari sekali. Gue lagi dapat momentumnya, lagi nge-flow. Dan kalau kalian bisa dapat flow state yang kalian inginkan, kalian pasti happy. To basic konsep dari sini adalah ke self-help. Baik lagi pertanyaan awal, Bang, ini video cuma konsep doang, prakteknya gimana? Gue rasa itu serunya kita belajar di industri kreatif. Sebuah konsep nggak bisa kita makan mentah-mentah. Tentu kita tahu core konsepnya di mana, lalu kita kontekstualiskan kehidupan kita. One size fits all. Jangan takut kalau kalian nggak ada di diagram lain selain flow state. It's okay, kita namanya juga manusia. Kita bukan robot yang bisa selalu jalan seperti itu terus-menerus. Gue yakin dengan karir YouTube gue gini, gue pasti akhirnya juga dapat reward, achievement. Tapi dengan gue sudah mempunyai awareness terhadap gue, di mana awareness ini bisa memberikan gue petunjuk, bisa memberikan gue arah untuk step berikutnya, langkah berikutnya. Itu seperti apa untuk gue bisa jadi happy. Sekian dari gue Vian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Salam kreatif.